Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Komisioner Kompolnas meninjau kesiapan Polda Lampung dalam operasi lilin di Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menyambut pengamanan menjelang libur Tahun Baru Masehi 2024. Tiba di Pelabuhan Bakauheni, Komisioner Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Puji Hartanto langsung meninjau pos pelayanan Polres Lampung Selatan. Ia meminta pihak kepolisian menjelaskan pola pengamanan operasi lilin Krakatau 2023. Dari pemaparan, Polres Lampung Selatan dan Polda Lampung mengatakan telah membuat pola pengamanan libur Natal dan Tahun Baru dengan matang. Di antaranya, mempersiapkan rekayasa lalu lintas, menggunakan kecanggihan teknologi untuk pantauan jarak jauh dan menyiapkan anggota di titik keramaian dan rawan kecelakaan. Secara tegas, Puji Hartanto memberikan apresiasi jajaran Polda Lampung yang telah matang mempersiapkan pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat selama operasi lilin. Ia meminta kepolisian selalu sigap dan mampu mengambil langkah antisipasi jika terjadi peristiwa atau bencana. Puji Hartanto berpesan, kepolisian terus meningkatkan komunikasi dengan stakeholder, terutama pihak ASDP Bakauheni. Namun, komunikasi antar Polres di Lampung juga menjadi prioritas untuk menentukan langkah pelayanan dan antisipasi kendala di lapangan. Yang perlu diantisipasi adalah saat kembalinya. Kembalinya juga tadi paparannya ada dua hal yang mungkin bisa terpisah antara pulang untuk menjelang tahun baru ke Jakarta, itu mungkin juga akan padat, sama nanti setelah tahun baru, jadi terpecah. Saya rasa itu yang menjadi catatan. Diharapkan jajaran Polda Lampung khususnya Polres Lampung Selatan mengevaluasi pelaksanaan operasi lilin ini sebagai barometer pelayanan operasi ketupat 2024. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, layanan pembelian tiket kapal melalui aplikasi Ferizi menjadi keluhan penumpang kapal. Pasalnya, di Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan, para penumpang harus melakukan print out yang menurut beberapa penumpang cara ini kurang efektif. Layanan pembelian tiket kapal melalui aplikasi Ferizi menjadi keluhan penumpang kapal di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Pasalnya, pengguna jasa harus melakukan print out. Menurut penumpang, cara ini tak mendukung reboisasi dan pemborosan anggaran negara. Pemesanan tiket melalui aplikasi Ferizi terus digembar-gemborkan pihak pelayanan Selat Sunda sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, ASDP Bakauheni serta stakeholder selalu menghimbau para pengguna jasa membeli tiket minimal 1 hari sebelum penyeberangan. Sejumlah penumpang yang sudah memiliki barcode tiket di smartphone justru mengeluh sebab mereka harus melakukan print out barcode dengan kertas. Menurut mereka, cara ini kurang efisien sehingga menghambat pelayanan. Penumpang meminta pihak pelabuhan dapat meniru pelayanan tiket di bandara, di mana penumpang yang sudah beli tiket online langsung melakukan scan barcode dan langsung masuk ke pesawat. Di istri saya kan kita beli tiket ya, tiket untuk 5 orang, terus nggak ada file kan, ditunjukin ke petugas harus print out. Yang pertama kan itu kan sudah ada file ya. Nah, ketika kita tiket pesawat kan kalau sudah ada file kan tinggal scan barcode atau mereka catat. Gitu. Nah, yang kedua kan kalau masih mengandalkan kertas itu kan nggak mendukung ini ya, SDGs gitu. Nah, salah satunya untuk mengurangi penebangan pohon dan sebagainya menjaga lingkungan. Kan kalau kertas kan pohon lagi. Apa gunanya udah ada file kan gitu. Artinya Bapak kecewa dengan keadaan ini? Ya cukup kecewa gitu. Kenapa kebijakan di atas nggak tersosialisasi ke bawah? Layanan tiket dengan cara print out kertas dirasa rentan rusak. Selain itu, cara ini juga tak jauh berbeda dengan pola tiket pada era manual.
Para penumpang kapal berharap layanan tiket digital di Pelabuhan Bakauheni segera diupdate ke sistem yang lebih canggih sebab cara ini dinilai kurang efisien dan tidak mendukung program reboisasi, termasuk juga pemborosan anggaran negara. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Lampung Timur melantik 112 kepala desa terpilih hasil pemilihan serentak se-Kabupaten Lampung Timur tahun 2023. Acara pelantikan tersebut diadakan di Gedung Islamic Center Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 29 Desember 2023 lalu. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir, juga yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Hadir dalam pelantikan Kepala Desa, Bupati Lampung Timur M. Dawam Raharjo, Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi, para asisten Kepala OPD Forkopimda Lampung Timur, Camat se-Kabupaten Lampung Timur, serta 112 Kepala Desa terpilih se-Kabupaten Lampung Timur. Acara digelar dengan penuh hikmat dan berjalan lancar. Bupati Lampung Timur Damam Raharjo berpesan kepada kepala desa yang telah dilantik untuk bisa menjalankan tugas pemimpin desa dengan sebaik-baiknya. Dalam kesempatan yang sama, kepala desa terpilih Desa Kedung Ringin, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, M. Sugeng, saat diwawancarai awak media LDS TV mengatakan, semoga ke depan dalam kepemimpinannya Desa Kedung Ringin bisa lebih baik dan maju. Nantinya jadi kepala desa ini seperti apa ke depannya, Pak Kades? Dari Lampung Timur, Selamat Riyadi, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melakukan operasi pasar bebas medium dalam rangka untuk menekan inflasi saat Natal dan Tahun Baru. Operasi pasar bebas medium tersebut dilakukan di 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah yang digelar di halaman kantor Kecamatan Gunung Sugih dan di Kampung Buyut Hilir. Pemprov Lampung mengadakan operasi pasar beras medium untuk 15 kabupaten kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pengendalian inflasi saat Natal dan Tahun Baru 2024, yakni sebanyak 1.000 ton beras dengan harga Rp10.900 per kilogram yang jauh di bawah harga beras di pasar atau warung. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Wahana Raharja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung, serta dapat pengawasan langsung dari pihak Satgas Pangan Polda Lampung Kejati Lampung. Untuk Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan di halaman kantor Kecamatan Gunung Sugih dan di Kampung Buyut Ilir, Rabu 27 Desember 2023. Menurut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Lampung Tengah Genta Surimuda, operasi pasar beras medium yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Lampung ini dinilai sangat membantu bagi masyarakat karena harganya lebih murah dan pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap kualitas beras tersebut dan cukup baik. Untuk Kabupaten Lampung Tengah sendiri mendapat bantuan sekitar 70 ton yang nantinya akan didistribusikan kepada kecamatan yang sudah melakukan pendataan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan operasi pasar yang diselenggarakan oleh Pemprov Lampung, masyarakat dapat memanfaatkan sebagaimana mestinya karena kan harganya lebih murah dari harga pasar, kualitasnya akan lebih bagus. Kita sudah cek, kualitasnya lebih bagus dari yang ada. Banyak yang dikucurkan pemerintah Provinsi Lampung Barat untuk daerah Kabupaten Lampung Tengah. Plus minus yang sampai hari ini data terkumpul sekitar 70 ton per hari ini ya. Per hari ini kita bagikan ada 6 kecamatan, berikutnya akan bergulir kita drop di kecamatan yang telah meminta ke panitia di kecamatan masing-masing.
Sementara itu, menurut Istini, salah satu warga Kelurahan Gunung Sugiraya yang membeli beras medium mengatakan dengan adanya operasi pasar ini dirasakan sangat membantu perekonomian masyarakat. Apalagi harga beras yang dijual jauh lebih murah dari harga pasar dan kualitas dinilai cukup baik. Masyarakat kecil yang merasa terbantu, Pak. Masalah keuangan juga. Kami sudah menghimbau Pak Tapi menurut Ibu harga beras ini bagaimana, Bu? Ya? Harga beras ini terjangkau nggak, Bu? Ya, alhamdulillah. Biasanya kalau di warung-warung kan sekitar 13.500 per bulan. Kalau ini kita dapat harga berapa, Bu? 10.900. Oh gitu, artinya lebih murah dari ini nah. Tapi untuk kualitasnya sendiri Ibu lihat sendiri berapa, Bu? Ya, bagus sih kayaknya. Bagus tapi yang kalau masalah rasa kan kami belum pernah masak, nanti dulu coba di rumah masak. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Untuk mengantisipasi melonjaknya penumpang di Pelabuhan Bakauni Kabupaten Lampung Selatan, PT ASDP menyiapkan 7 dermaga dan 65 kapal serta 1.000 personil gabungan dan tollgate untuk arus balik Natal dan Tahun Baru. PT ASDP Cabang Lampung memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 2 Januari 2024. Jumlah penumpang di Pelabuhan Bakauheni Lampung saat arus balik Nataru berangsur mulai kembali meningkat. Sejak kemarin, sebanyak 46.000 penumpang telah menyeberang ke Pulau Jawa dalam 24 jam. Angka ini meningkat jika dibanding sebelumnya yang hanya mencapai 40.000 penumpang per hari. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Lampung memprediksi puncak arus balik Nataru gelombang pertama terjadi pada 27 sampai 28 Desember dan gelombang kedua terjadi pada 2 Januari 2024. Untuk mengantisipasi hal itu, PT ASDP Cabang Bakauheni telah menyiapkan 7 dermaga dan 65 kapal untuk mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten. Pada puncak arus balik nanti, PT ASDP Indonesia Ferry juga menyiagakan 1.000 personil terdiri dari petugas gabungan untuk memberi pelayanan serta kenyamanan. Operasi, kita siapkan rencana operasi yaitu untuk Natal dan Tahun Baru 2023-2024, bahwa untuk kesiapan yang pertama, kesiapan sumber daya manusia, manpower sudah kami siapkan. Yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana fasilitas baik di kapal maupun di pelabuhan. Yang ketiga kesiapan sistem sudah kita siapkan dan juga kesiapan lainnya termasuk contingency plan sudah kita siapkan apabila terjadi kondisi darurat. Terus kesiapan fasilitasnya apa saja Pak? Mungkin pertambahan tollgate atau seperti apa? Baik, untuk kesiapan fasilitas yang pertama yaitu kesiapan dimulai dari tollgate untuk reguler maupun eksekutif, ada penambahan tollgate dan juga kesiapan untuk roda 2 sudah kita siapkan tenda untuk mengantisipasi pengguna jasa apabila terjadi kondisi hujan dan juga kepanasan. Selain menyiapkan petugas, PT ASDP juga menambah loket atau tollgate kendaraan supaya tak terjadi antrean di pintu masuk pelabuhan. Saat ini total loket yang dioperasikan menjadi 18 loket, 3 loket diantaranya untuk dermaga eksekutif, 11 loket untuk kendaraan roda 2, dan 4 loket kendaraan roda 4. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Satuan Petugas Pengamanan Natal dan Tahun Baru Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Salah satunya yaitu tempat yang menjadi peninjauan pengamanan adalah di 49 gereja dan rumah ibadah yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat Bandar Lampung hingga perayaan Tahun Baru 2024. Wali Kota Bandar Lampung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan,
pengamanan tak hanya pada malam Natal saja, namun hingga perayaan malam Tahun Baru. Pihaknya melakukan peninjauan di 49 gereja dan rumah ibadah yang ada di Bandar Lampung, memantau seluruh gereja dan rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan malam Natal. Iwan menjelaskan dalam melakukan peninjauan tersebut, pihaknya membentuk tim dari seluruh kepala OPD Pemkot Bandar Lampung yang terbagi menjadi 6 tim. Tak hanya kepala OPD, Iwan juga menuturkan camat, lurah, linmas hingga babin kamtipmas juga turut serta melakukan pemantauan di wilayah masing-masing. Kita di malam ini seperti apa Pak Sekda? Ya, jadi berdasarkan surat perintah tugas dari Wali Kota, diperintah untuk membuat tim meninjau, memonitor pelaksanaan ibadah gereja di seluruh Kota Bandar Lampung. Jadi kita harus memastikan bahwa pelaksanaan peribadatan itu berjalan dengan lancar, aman, dan sejuk. Ada berapa personil mungkin dari OPD kita yang kita kerahkan Pak Sekda untuk Natal? Semua kepala OPD kita bagi menjadi 6 tim. Setelah saya terhadap tim 1. Kita sudah meninjau 3 gereja. Kemudian tim yang lain, tim 2 sampai tim 6 juga sedang berjalan. Total berapa gereja yang kita kawal keamanannya sendiri? Ada 30 gereja yang kita kelilingi, kemudian totalnya ada 49 gereja dan rumah ibadah yang juga dijaga oleh camat, lurah, dan babinsa, kamtipmas, dan linmas di lokasi masing-masing gereja dan rumah ibadah tersebut. Untuk pengawalannya sendiri sampai berapa lama Pak Sekda untuk pengawalan Natal dan Tahun Baru ini sendiri? Kita dapat SPP dari hari ini sampai ke tanggal 1. Jadi kita lihat suasananya kalau kita kelilingi itu pada malam ini dan malam Tahun Baru. Dan kita siaga itu dari tanggal 24 sampai tanggal 1. Oke, baik. Dari Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menggelar malam tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-95. Kegiatan tersebut diadakan di Aula Semergo, Komplek Pemerintahan Kota Bandar Lampung. Kemudian juara 2 Ibu Ari dan Ibu Tami dari Wali Kota Bandar Lampung Hajah Eva Dwiana menggelar malam tasyakuran memperingati Hari Ibu ke-95 di Aula Semergo, Komplek Pemerintahan Kota Bandar Lampung, Jumat malam, 22 Desember 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan Dharma Wanita dengan agenda potong tumpeng dan penyerahan hadiah pemenang lomba. Dalam sambutannya, Wali Kota Eva Dwiana mengapresiasi semua unsur yang terlibat dalam mempersiapkan peringatan Hari Ibu ke-95. Bunda Eva menyebut perayaan Hari Ibu tahun ini sangat luar biasa. Perayaan seperti ini baru sekali digelar dan berjalan dengan baik dan lancar. Ia berharap ke depan organisasi wanita bisa menggerakkan agenda-agenda yang telah dipersiapkan. Tak lupa, ia meminta agar seluruh ibu yang hadir pada kegiatan itu selalu mendoakan suami, yakni imam di rumah, yang bisa membimbing kita menuju kebaikan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini tasyukuran malam Hari Ibu. Sebenarnya ini baru pertama kali, tapi ini spektakuler buat kita semuanya, terutama ibu-ibu yang berjuang, yang selama ini berlatih. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mempersiapkan acara ini, terutama yang dikoordinir oleh Ketua Tim Penggerak, Ketua Dharma Wanita dan juga Tim Penggerak PKK dan juga beberapa OPD, ibu-ibu yang melakukan koordinasi selalu. Alhamdulillah, khususnya upacara tadi luar biasa, banyak yang melakukan bukan jempolnya. Harapan Bunda Eva, semua organisasi wanita yang ada di Bandar Lampung tetap kompak, dan kita selalu menjaga nama baik Kota Bandar Lampung, karena ke depan harapan kita khususnya organisasi wanita
bisa melaksanakan beberapa program-program yang memang sudah ada di aturan organisasinya masing-masing. Dan di sini juga khususnya untuk Dharma Ketua Dharma Wanita Bu Ani beserta jajarannya dan juga Bu Dedi Abdullah Ketua Tim Penggerak PKK, karena ke depan banyak sekali beberapa kegiatan nasional yang harus kita lakukan. Harapan kita Kota Bandar Lampung bisa mewakili. Dari Kota Bandar Lampung, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam ajang Pusri Argo Show yang diadakan di Taman Kenten, Palembang, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Sumarsono menampilkan produk KWT. Alhasil produk badan usaha milik Kampung BUMK Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah ramai dikunjungi oleh pengunjung Pusri Agro Show tersebut. Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono tampilkan produk kelompok wanita tani KWT Lampung Tengah dalam ajang Pusri Agro Show yang berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 23 hingga 24 Desember 2023 di Taman Kenten Palembang yang diikuti oleh 20 stand dari berbagai produk agro. Alhasil, produk dari KWT binaan Badan Usaha Milik Kampung BUMK Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Unyai, Kabupaten Lampung Tengah banyak diserbu oleh masyarakat yang datang ke Pusri Agro Show tersebut Sabtu 23 Desember 2023. Produk yang banyak dibeli oleh pengunjung di stand KWT Lampung Tengah yaitu tepung mokaf, telur asin, telur bebek tawar, dan juga produk olahan dari bahan baku tepung mokaf. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung yang tertarik dengan tepung mokaf. Dan jika dirasa makanan yang menggunakan tepung mokaf lebih lembut dan terasa enak. Untuk itu, diri sendiri dan terkait harga masih dapat dijangkau apabila kualitasnya bagus. Sudah belanja produk mokaf dari Lampung Tengah dan bisa dibuat produk makanan. Gimana rasanya? Oh, rasanya renyah sekali rasanya. Renyah dan enak. Terus kita sampai tadi ke beli nih, rencananya mau dipakai sendiri, mau buat apa? Iya betul nih, ini udah dibeli nih. Rencananya sih mau dibuat kayak gitu juga, kayak bakwan gitu, kayak makanan-makanan cemilan gitu. Kalau dari rasanya sendiri lebih gimana teksturnya? Iya teksturnya sih lebih renyah kalau saya cicip tadi. Lebih renyah dibandingin tepung biasa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah menerima penghargaan dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang sebagai penggerak sektor agribisnis. Dikatakan oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono bahwa dalam kesempatan Pusri Agro Show tersebut, pihaknya membawa beberapa produk yang dihasilkan kelompok wanita tani dari Kampung Bandar Sakti. Di antaranya tepung mokaf, telur bebek tawar, kue kering berbahan baku tepung mokaf, dan produk yang dibawa banyak diminati oleh pengunjung serta mendapat perhatian khusus dari PT Pusri. Dan rencananya ke depan akan mendapat perhatian khusus sehingga dapat lebih berkembang. Ditambahkan oleh politisi dari Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan Lampung Tengah ini bahwa perhatian dari pihak terkait sangat penting untuk kemajuan KWT dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani karena salah satu produk dari singkong dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa varian yang bernilai ekonomis tinggi. Karena bahan dasar kita yang singkong di Lampung sangat melimpah. Kalau produksinya bukan rumah tangga tapi produk skala besar industri, tentu biaya produksinya akan lebih turun lagi. Nah itu harapannya sehingga kesejahteraan rakyat ibu-ibu ini akan semakin sejahtera. Kita tadi melihat banyak antusias dari masyarakat sini yang menerima produk kita. Seperti masyarakat sini juga saat ini sangat antusias pada belanja ya, seperti telur. Rupanya di sini 3.000 sampai 3.500.
Kemudian telur asin juga sama, lebih mahal di sini daripada di sana. Maka kita juga bukan tidak mungkin nanti berhubungan dengan owner di sini untuk kita bisa berhubungan. Nanti kita carikan, Pusri juga akan membina untuk menjualkan kooperasinya. Nah, mudah-mudahan nanti boleh Bapak Ibu yang sudah di cross check. Artinya kita akan terus melakukan pembinaan kepada KWT di Lampung Tengah dengan produk-produk yang bervariasi. Inilah yang harus dilakukan oleh para pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, membina kelompok-kelompok seperti ini untuk dikenalkan dengan dunia luar, sehingga produk itu tidak hanya berputar di sekitar kampungnya, tapi bisa ke luar daerah. Bahkan bukan tidak mungkin mokaf ini bisa kita ekspor dulu, karena bisa dipakai untuk cendol juga, untuk kue, untuk bakwan, tepung untuk goreng tempe, tepung untuk goreng, untuk buat pempek dan lain sebagainya. Sementara itu perwakilan PT Pupuk Sriwijaya Agus Mulyadi selaku Koper Teknik dan Pengembangan sangat terkesan dengan produk dari KWT binaan Ketua DPRD Lampung Tengah. Pihaknya berjanji akan mendukung dan membantu dengan sentuhan teknologi agar produk yang dihasilkan bertambah baik dan dengan pemasaran yang lebih luas lagi. Jika hal tersebut dapat dilakukan, akan menjadi kedaulatan pangan juga mengurangi ekspor gandum seperti yang diharapkan pemerintah. Itulah yang sebetulnya diinginkan oleh pemerintah pusat dan juga Pupuk Siap Palembang. Pupuk Indonesia Group juga menginginkan yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir. Ini dibuktikan lahan yang biasanya ditanam singkong menghasilkan 35 ton per hektar. Dengan sentuhan teknologi ada pupuk NPK dari Pupuk Siap Palembang menjadi 70 ton per hektar. Tidak hanya berhenti di situ, dia olah menjadi tepung juga menjadi produk yang jajanan sehari-hari. Jadi kita tidak perlu impor lagi atau dikurangi impor gandum ya, bisa dipenuhi oleh adanya singkong di sini. Inilah yang terintegrasi sebetulnya yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi nanti ketahanan pangan akan terwujud dari sini, mulai dari sini. Rencana proyek dari PT Pusri sendiri seperti apa ke depan? Saya pikir ini akan mendukung penuh ya kegiatan ini. Nanti dari minimal dari TJSL atau CSR-nya Pupuk Siap Palembang akan membantu untuk inisiasinya, untuk awalnya mensupport. Dan setelah itu mungkin akan tumbuh sendirinya nanti. Akan lepas dan membesar. Itu yang diharapkan oleh Pupuk Siap Palembang. Artinya kita akan ada pembinaan lagi dari... Insya Allah ada. Nanti kita koordinasi dengan unit terkait ya. Pasti manajemen Pupuk Siap Palembang mendukung penuh ini. Karena ini merupakan program pemerintah, ya, program makmur. Sedangkan Kepala Kampung Bandar Sakti Darno mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Lampung Tengah dan juga PT Pusri Palembang yang telah memberikan support dan perhatian kepada KWT. Pihaknya berharap dapat lebih maju lagi berkat bantuan peralatan dan juga pendampingan sehingga sektor agribisnis dapat lebih berkembang. Kami alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa diikutsertakan dalam ajang pameran di sini di Pusri. Mudah-mudahan bisa berdampak positif bagi kami, terutama bagi Badan Usaha Milik Kampung Bandar Sakti, sehingga apa yang telah diproduksi berupa tepung mokaf yang bahan bakunya dari singkong itu bisa dipasarkan lebih luas lagi sehingga ada income lebih banyak untuk BUMK kami dan tentunya akan menambah PAK, pendapatan asli kampung untuk Kampung Bandar Sakti. Dan kami juga tadi sudah menangkap, sudah melihat, mendengar bagaimana tanggapan dari pihak Pusri sendiri. Mudah-mudahan kami bisa menjadi kampung binaan Pusri sehingga akan meningkatkan hasil produksi singkong yang mana notabene di kampung kami banyak singkong sehingga dari tonase bisa meningkat dan bisa meningkatkan juga hasil produksi tepung mokaf yang sangat bagus, bisa dikonsumsi untuk semua kalangan. Dari Palembang, jurnalis LDS TV mengabarkan. Hadir di Taman Kenten dalam rangkaian kegiatan Pusri Agro Show 2023. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.